gue Amel, tempat dimana kita ngomong santai tapi tetap bermakna, gak cuma bacot doang. Dan gue Dias, yang kalau ngomong jujur, pedas, tapi gak nyelakir. Kadang. Oke, hari ini kita bakalan bahas hal yang paling sering terjadi di grup WhatsApp tongkrongan, yaitu Etika berkomunikasi. Oke Mel, jujur nih ya, lo pernah gak sih kayak ngomong dulu baru mikir belakangan? Pernah sih, contoh kayak kasih itu pintar banget ya sekarang. Padahal itu cuma pakai hoodie tebal, bukan nambah massa tubuh. Ya ampun, itu kayak nggak peduli gak sih? Itu kayak ngejudge gitu. Nah, itu contoh yang gak punya communication filter alias ngomong asal. Jadi real talk nih, etika berbicara itu penting banget ya. Apalagi mulut itu kayak ibaratnya pisaunya Gen Z. Kalau nggak hati-hati, kita bisa nusuk hati orang. Oke, sekarang kita kasih tips ngomong sopan tapi tetap asyik versi Gen Z bareng kita dan teman-teman dari SMA Dinamor. Halo guys, nama gue Silva, nama gue Belinda. Kalian sekelas apa sekedar kenal teman seangkatan nih? Kebetulan kita bertiga bersekelas. Nah, kebetulan banget nih, karena di sini kita mau ngomongin tentang etika berkomunikasi, karena biasanya terjadi di tongkrongan teman-teman kan, di anak muda gitu. Oh, bisa. Kayaknya itu bisa kita kasih beberapa contoh dari yang udah kita alamin atau setahu kita gitu ya, yang kita pernah dengar dari teman-teman kita gitu. Oke, kalau gitu kita langsung ke poin pertamanya aja ya. Poin yang pertama ada think before talk. Kalau mau ngomong, especially hal sensitif, mending jangan langsung send. Kayak pakai otak preview dulu kali ya, kayak sebelum kita upload story. Iya, kalau di otak kedengarannya aja tuh jahat, apalagi kalau beneran keluar. Wah, kalau kayak gitu mah cancel aja kali ya. Poin kedua, pilih kata yang ngegas tapi berkelas. Gen Z tuh boleh kritis, boleh bak-bakan, tapi tetap harus bisa halus. Misalnya kayak, konten lo norak banget sih. Switch, jadi kita bikin lagi yuk biar lebih clean dan lebih maksimal. Setuju. Paling sering kejadian tuh hal yang kayak gitu pastinya dan selalu ada di tiap-tiap kelompok. Tuh kan bener, apalagi di kehidupan anak-anak sekolah yang masih circle-circlean gitu. Iya, benar. Poin 3, jaga nada bicara. Nada penting. Beda banget antara kamu niat gak sih sama kayaknya kita perlu fokusin lagi biar hasilnya lebih oke. Bener, kadang orang sakit hati bukan karena perkataannya, tapi nadanya yang tinggi. Ingat guys, nada ramah sama dengan output yang lebih penting. Poin 4, gak semua hal harus diomongin. Gen Z itu paling jago berkomentar, tapi gak semua hal harus dikomentarin coy. Betul banget, kalau komentarnya nggak ada manfaat, mending diam sih. Emang diem tuh lebih berbudi dibandingkan kita nyerocos tapi malah nyakitin hati orang lain sih. Betul tuh, ada teman sekelas kita yang hobinya nyerocos, belak-belakan, tapi tanpa mikirin perasaan orang itu. Teman kita sih yang dikata-katain diem aja, gak ngegubris apapun. Tapi justru kita yang kesel sendiri lihat dia digituin. Waduh, itu mah udah kebiasaan kali ya sama si pelakunya. Emang dia pokoknya sering banget komentarin teman-teman kelas yang lainnya. Bahkan dia sempat bikin teman sekelas kita nangis. Wah, parah banget ya ternyata. Ternyata hal-hal yang gini banyak terjadi ya di kalangan dimanapun kita berada. Aku sama sekali kita dalam berkomunikasi. Biar lebih aplikatif, gimana kalau gue kasih kalimat-kalimat yang lebih bisa dipakai? Yang pertama, menurut kamu lebih bagus kalau? Yang kedua, aku paham maksud kamu, tapi gimana kalau? Yang ketiga, boleh aku kasih masukan? Dan yang keempat, terima kasih sudah sharing. Simple, sopan, tapi tetap gaul. Karena jadi baik itu gak bikin kita jadi kuno kan? So guys, remember suara kita punya power. Bisa bikin orang senang tapi juga bisa bikin orang down. Nah guys, jadi bijaklah saat berbicara.
mau online ataupun offline. Nah, Gen Z itu keren, bukan karena lantang, tapi karena elegan saat menyampaikan. Setuju guys, karena kita nggak akan tahu gimana perasaan orang ketika dengar kita ngucapin suatu hal yang emang sedikit sensitif gitu. Orang itu mungkin di luar kayak biasa aja, tapi kita nggak tahu batinnya kayak gimana. Nah guys, gimana dengan podcast kita kali ini? Seru kan? Nah, kalau boleh kalian komen di kolom komentar kita, gimana sih pendapat kalian tentang etika berbicara itu? Dan mungkin setelah kalian nonton podcast kita, kalian bisa ngambil makna buat dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. So, sampai ketemu di episode kita berikutnya. Bye!